Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Analisis Informasi dan Peluang Secara Tepat dengan kelompok yang terdiri dari saya yang bernama Abdullah dan teman saya yang bernama Latiful Umar. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Yang A, analisis informasi dan peluang. Pengertiannya, analisis informasi adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang suatu topik atau situasi tertentu. Analisis informasi dapat dilakukan menggunakan berbagai metode dan teknik, termasuk statistik, analisis kualitatif, dan teknologi informasi. Sementara itu, peluang mengacu pada kemungkinan terjadinya sesuatu yang menguntungkan di masa depan. Analisis peluang melibatkan evaluasi risiko dan manfaat suatu keputusan atau tindakan yang dapat diambil untuk mencapai tujuan tertentu. Analisis informasi dan peluang adalah proses pengumpulan, pemrosesan, interpretasi data dan informasi untuk memahami tren, pola dan peluang dalam suatu pasar atau industri tertentu. Fungsi utama dari analisis informasi dan peluang adalah untuk membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik dan mengembangkan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan mereka. Dalam bisnis, analisis informasi dan peluang dapat digunakan bersama-sama untuk membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik. Misalnya, dengan melakukan analisis informasi tentang pasar persaingan dan tren konsumen, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang untuk memperluas bisnis atau memperkenalkan produk baru. Selain itu, analisis informasi dapat membantu perusahaan mengidentifikasi risiko dan ancaman potensial, sehingga mereka dapat mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Dengan demikian, analisis informasi dan peluang dapat membantu perusahaan mengoptimal keuntungan mereka dengan mengurangi risiko kerugian di luar bisnis. Analisis informasi dan peluang juga dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti keuangan, kesehatan, teknologi, dan lingkungan. Dalam semua kasus, tujuannya adalah untuk membuat keputusan yang lebih baik dan mencapai hasil yang lebih baik pula. Ciri-ciri peluang usaha. Ciri-ciri atau karakteristik dari sebuah peluang usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya rasa keyakinan untuk keinginan untuk mewujudkannya. Terdapat rasa gembira ketika menjalankannya. Peluang dapat berupa ide kreatif, inovasi, dan sebagainya. Bukan hasil dari tiruan orang lain. Sebuah peluang usaha harus siap terhadap perubahan, persaingan, serta kebutuhan pasar di masa depan. Sumber memperoleh informasi, analisis informasi dan peluang dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada jenis informasi yang ingin dianalisis dan peluang apa yang ingin dilihat. Beberapa sumber yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi antara lain, yang pertama, sumber primer. Sumber informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya, seperti survei, wawancara, atau observasi langsung. Sumber ini bisa memberikan informasi yang paling akurat dan spesifik untuk topik yang diinginkan. Yang kedua, sumber sekunder, yaitu sumber informasi yang diperoleh dari laporan, artikel, atau data yang sudah ada. Data yang relevan dengan masalah atau situasi yang sedang dihadapi. Data dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti dokumen, survei, wawancara, atau hasil penelitian. Identifikasi tujuan. Setelah mengumpulkan data, identifikasi tujuan analisis informasi dan peluang. Apa yang ingin dicapai dengan melakukan analisis ini? Apakah tujuannya untuk mengidentifikasi peluang bisnis, menilai kinerja perusahaan, atau memilih strategi pemasaran yang tepat? Selanjutnya, analisis data. Setelah data terkumpul dan tujuan telah diidentifikasi, selanjutnya adalah melakukan analisis data. Terdapat berbagai
metode analisis data yang dapat digunakan seperti analisis SWOT, analisis kuantitatif, analisis kualitatif, dan sebagainya. Pilihlah metode yang paling sesuai dengan tujuan analisis. Berikan penjelasan mengenai temuan yang didapati dan apa artinya bagi tujuan analisis. Selanjutnya, identifikasi peluang. Setelah melakukan analisis data, identifikasi peluang yang dapat dimanfaatkan. Peluang dapat berupa peluang bisnis, peluang pengembangan produk, peluang pasar baru, atau peluang lainnya yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, peluang resiko. Selain mengidentifikasi peluang, juga penting untuk melakukan evaluasi resiko. Resiko dapat berasal dari faktor internal seperti kekurangan sumber daya atau kurangnya keahlian, maupun faktor eksternal seperti perubahan regulasi atau persaingan yang ketat. Evaluasi risiko akan membantu untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian. Buat keputusan. Setelah semua informasi dan peluang telah dievaluasi, langkah terakhir adalah membuat keputusan. Pilihlah opsi yang paling sesuai dengan tujuan dan evaluasi risiko yang telah dilakukan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Umar. Poin B, metode analisis informasi dan peluang. Metode analisis informasi dan peluang adalah teknik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk menemukan informasi yang bermanfaat dan mengidentifikasi peluang dalam suatu situasi ataupun pasar. Metode yang digunakan diantaranya adalah analisis SWOT. Analisis SWOT adalah penilaian terhadap hasil identifikasi suatu situasi untuk menentukan apakah suatu kondisi dikategorikan sebagai kekuatan, kelemahan, peluang, ataupun ancaman. Analisis SWOT ini memiliki beberapa faktor, yaitu pertama faktor kekuatan, faktor kelemahan, faktor peluang, dan ancaman. Kedua, menentukan target ataupun konsumen. Konsumen adalah suatu bagian yang berpengaruh dalam keberlangsungan bisnis. Inilah mengapa perlu mentargetkan konsumen sesuai dengan bisnis. Di antaranya adalah pilih segmen yang pasar yang besar, pertimbangkan untuk memilih target pasar dengan persaingan yang relatif kecil. Terus pilih target yang mudah untuk dijangkau. Kemudian pilih jenis konsumen dengan kebutuhan yang sesuai dengan produk ataupun jasa yang ditawarkan. Pilih konsumen yang sesuai dengan harga untuk yang ditawarkan dan pertimbangkan hal yang masih berkaitan dengan produk. Yang ketiga, mengidentifikasi kompetitor. Metode analisis Profit Force digunakan untuk mengevaluasi tingkat persaingan dalam suatu pasar, yaitu ancaman pendatang baru, ancaman produk ataupun jasa terjadi, kekuatan tawar-menawar pembeli, dan kekuatan tawar-menawar pemasok, serta persaingan dalam industri sejenis. 4. Analisis strategi pemasaran dengan 4P, yaitu produk, yang merupakan barang atau jasa yang akan dipasarkan. Yang kedua, harga. Harga adalah jumlah uang yang harus dibayar pelanggan untuk membeli produk ataupun jasa. Yang ketiga, promosi adalah kegiatan untuk memperkenalkan produk ataupun jasa kepada pasar. Keempat, price tempat ataupun distribusi adalah cara ataupun penyaluran barang agar sampai ke pelanggan. Analisis yang kelima adalah analisis fast play. Metode analisis peluang usaha berikutnya adalah fast play, yaitu untuk mengevaluasi faktor eksternal yang dapat berpengaruh terhadap suatu bisnis. Faktor diantaranya adalah perubahan politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi bisnis dan membantu seorang atau perusahaan dalam mengantisipasi perubahan serta menemukan peluang baru. Yang terakhir, evaluasi. Metode terakhir sekaligus metode analisis peluang usaha yang adalah melakukan evaluasi secara berkala. Dengan mengevaluasi akan sulit memiliki bisnis yang sustainable atau bertahan dengan segala kondisi.
Pastikan untuk selalu update terkait tren terkini agar bisnis kita tidak sepi peminat. Dengan menggunakan berbagai metode analisis informasi dan peluang, kita dapat membuat keputusan lebih cerdas dan mengoptimalkan peluang dalam suatu pasar. Oke. Selanjutnya, C. Fungsi dan manfaat dari analisis informasi dan peluang. Beberapa manfaat dari analisis informasi dan peluang diantaranya: 1. Mengetahui kelayakan usaha. Sebelum kita terjun di pasar, perlu diketahui apakah ide bisnis yang dimiliki layak untuk dijalankan. Hal ini bisa diketahui dengan melakukan analisis. Banyak indikator yang harus diperhitungkan. Contohnya, apakah sudah ada bisnis yang serupa? Apakah barang atau jasa yang ditawarkan memiliki peminat? Seberapa siap bisnis Anda diluncurkan? Yang kedua, memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Analisis informasi dan peluang dapat membantu perusahaan memahami preferensi dan kebutuhan pelanggan mereka sehingga dapat mengembangkan produk layanan yang lebih sesuai. Yang nomor 3, menemukan peluang baru. Analisis informasi dan peluang dapat membantu perusahaan menemukan peluang baru dalam pasar atau industri mereka. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk mengembangkan strategi untuk memasuki pasar baru atau mengembangkan produk baru. Yang nomor 4, memahami kompetitor. Buat daftar siapa saja pesaing kita, lalu cari tahu kelebihan yang mereka miliki dibanding dengan bisnis kita. Penting juga menyelidiki kekurangan kompetitor agar kita dapat mengunggulinya. Dengan mengetahui kelebihan kompetitor, kita akan tahu standar persaingan dalam pasar yang dibidik. Jika tahu apa kekurangan kompetitor, kita bisa membuat terobosan baru yang lebih unggul. Kita pun juga dapat menemukan USP atau Unique Selling Proposition dalam bisnis. Nomor 5, mengurangi resiko. Dengan menganalisis data dan informasi, perusahaan dapat mengidentifikasi risiko dan membuat keputusan yang lebih bijaksana untuk mengurangi resiko tersebut. Nomor 6, meningkatkan efisiensi. Analisis informasi dan peluang dapat membantu perusahaan mengidentifikasi area yang dapat dioptimalkan atau ditingkatkan efisiensinya sehingga dapat menghemat biaya dan meningkatkan produktivitas. Nomor 7, dapat membantu perusahaan memahami kekuatan dan kelemahan mereka serta memahami pesaing mereka. Dengan pemahaman ini, perusahaan dapat mengembangkan strategi untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Yang nomor 8, memproyeksikan keuntungan bisnis. Melakukan analisis terhadap bisnis juga membantu kita memproyeksikan keuntungan yang akan didapati. Ini akan membantu kita untuk mengambil setiap keputusan dalam berbisnis dan akan semakin bijak untuk dalam melakukan pengeluaran selama berbisnis. Kita juga bisa memproyeksikan kerugian bisnis. Jika ternyata merugi, kita bisa melakukan evaluasi untuk menghindari masalah di kemudian hari. Caranya adalah dengan memproyeksikan keuntungan tiap produk yang terjual. Terima kasih. Kesimpulan, analisis informasi dan peluang adalah proses pengumpulan, pemrosesan, dan interpretasi data dan informasi untuk memahami tren, pola, dan peluang dalam suatu pasar atau industri tertentu yang berfungsi untuk membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik, mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Metode yang digunakan dalam analisis informasi dan peluang diantaranya adalah analisis SWOT, menentukan target pasar atau konsumen, mengidentifikasi kompetitor, analisa strategi pemasaran dengan 4P, analisis, test play, dan evaluasi.
Manfaat dari analisis informasi dan peluang diantaranya adalah mengetahui kelayakan usaha dan memahami kebutuhan serta keinginan dari pelanggan, menemukan peluang baru, memahami kompetitor, mengurangi risiko, meningkatkan efisiensi, dan memperoleh keuntungan kompetitif serta menyelesaikan keuntungan bisnis.